bersama aku di dalam doa, di dalam doa. Salam sahabat doa kekuatanku channel. Jumpa lagi dengan kami dalam doa dan permenungan kita hari ini, Senin 8 Mei 2023. Sapaan Sabda Tuhan hari ini diambil dari Injil Yohanes bab 14 ayat 21 sampai ayat 26. Doa dan permenungan kita hari ini bersama dengan saya, Suster Maria Dominik PRR, yang saat ini sedang bertugas di komunitas PRR Magnificat Yogyakarta. Tema permenungan kita hari ini, Roh Kudus yang dijanjikan Tuhan. Mari kita siapkan hati kita mengundang kehadiran Roh Kudus dalam lagu. Roh Tuhan memenuhi dunia. Haleluya, haleluya. Ia merangkul segala sesuatu. Ia memahami segala tutur bahasa. Roh Tuhan memenuhi dunia. Haleluya, haleluya. Allah bangkit, lalu tercerai-berailah musuhnya, dan yang membencinya berlari dari hadapan wajahnya. Roh Tuhan memenuhi dunia. Haleluya, haleluya. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra, pujian bagi Roh yang kudus. Roh Tuhan memenuhi dunia. Haleluya, haleluya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, maka semuanya akan dijadikan lagi, dan Engkau akan membaharui muka bumi. Marilah berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa dalam surga, kami bersyukur atas segala rahmat dan berkat-Mu yang senantiasa melimpah atas kami. Kami juga bersyukur atas nafas kehidupan, hari baru, dan juga rahmat kesehatan yang masih saja kami terima secara cuma-cuma daripada-Mu. Kami mohon ya Bapa, tuntunlah kami dengan Roh Kudus-Mu, agar dalam seluruh hari ini kami bertindak, bertutur kata sesuai dengan tuntunan Roh Kudus. Demi Yesus Kristus Tuhan dan pengantara kami yang hidup dan memerintah kini dan sepanjang masa. Amin. Mari kita siapkan hati kita mendengarkan sabda Tuhan. Sapaan Sabda Tuhan hari ini diambil dari Injil Yohanes bab 14 ayat 21 sampai ayat 26. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku, dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Yudas yang bukan Iskariot berkata kepadanya, Tuhan, apakah sebabnya maka engkau hendak menyatakan dirimu kepada kami dan bukan kepada dunia? Jawab Yesus, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku, dan Bapa-Ku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya
dan diam bersama-sama dengan Dia. Barang siapa tidak mengasihi aku, ia tidak menuruti firman-Ku, dan firman yang kamu dengar itu bukanlah daripadaku, melainkan dari Bapa yang mengutus aku. Semuanya itu kukatakan kepadamu selagi aku berada bersama-sama dengan kamu, tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Roh yang dijanjikan Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari, para sahabat yang dikasihi oleh Tuhan, bacaan Injil yang baru saja kita dengar ini, di mana mengisahkan Yesus menjanjikan penghiburan. Dalam ayat-ayat Injil yang kita dengarkan tadi, bagaimana Yesus berkata kepada murid-muridnya, barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku, dan aku pun mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Kata-kata atau peringatan yang dikatakan oleh Yesus kepada murid-muridnya sungguh jelas, di mana Yesus sebelum kenaikannya ke surga dan pada masa-masa ini, pada hari-hari sebelum kenaikan ini, Yesus begitu dengan semangat mengajarkan para muridnya dan juga mengingatkan mereka tentang hal-hal yang baik, tentang apa yang harus mereka lakukan. Seperti tadi dikatakan bahwa barang siapa mengasihi Yesus, maka ia akan menuruti perintahnya. Bapak, Ibu, para sahabat yang dikasihi oleh Tuhan, kita tentu mengatakan diri kita atau mengakui diri kita sebagai pengikut Kristus. Tentu sebagai pengikut Kristus, kita tentu mengasihi Tuhan, mengasihi Yesus. Tidak hanya sebagai kata-kata hampa di bibir saja, tetapi tentu nyata dalam tindakan dan perbuatan kita. Kita mengatakan bahwa kita mengasihi Tuhan, lalu apa tindakan konkretnya? Tentu tindakan konkret yang harus kita lakukan ialah kita harus menuruti perintah-perintah Tuhan. Apa sih perintah-perintah Tuhan itu? Apa sih pekerjaan-pekerjaan Tuhan yang harus kita lakukan? Tentu banyak sekali. Tentu tidak harus hal-hal yang besar atau hal-hal yang luar biasa. Cukup hal-hal yang kecil, di mana kita melakukan kebaikan dengan menolong sesama, ada untuk sesama, dan juga mewartakan sukacita dan kegembiraan bagi sesama. Itulah perintah-perintah yang diajarkan oleh Tuhan dan pekerjaan yang Tuhan jalankan. Marilah Bapak Ibu, dengan Injil yang baru saja kita dengar dan juga peringatan-peringatan atau perintah-perintah yang disampaikan oleh Yesus kepada para muridnya dan tentunya kepada kita semua, marilah kita memberi diri kita dituntun oleh Roh Kudus, dan roh yang dijanjikan oleh Tuhan itu tentu akan datang pada saatnya untuk menuntun kita, mengingatkan kita untuk selalu melakukan pekerjaan-pekerjaan dan perintah-perintah Tuhan. Tuhan memberkati kita. Amin. Marilah kita satukan hati kita menyampaikan doa-doa permohonan kita kehadirat Tuhan. Bagi bangsa dan negara kami, ya Allah Bapa dalam surga, berikanlah bangsa dan negara kami kedamaian dan ketentraman. Berkatilah dan tuntunlah para pemimpin, baik dari tingkat pusat sampai ke daerah-daerah. Semoga mereka dapat memimpin bangsa dan negara kami ini dengan adil, jujur, dan bijaksana. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kami juga berdoa dan menyerahkan semua mereka yang saat ini sedang sakit, baik yang dirawat di rumah sakit maupun di rumah mereka masing-masing. Kami mohon ya Bapa, hadir-Mu bersama mereka, berikanlah mereka kekuatan, berkatilah obat-obatan dan makanan serta minuman yang mereka konsumsi, agar mereka pun boleh mengalami pemulihan dan kesembuhan seperti sedia kala. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kami juga menyerahkan semua mereka yang saat ini dalam atau menghadapi masa-masa sulit,
Kami mohon ya Bapa, hadir-Mu bersama mereka, berikanlah mereka jalan keluar dari setiap persoalan dan kesulitan yang saat ini sedang mereka hadapi. Dan juga tanamkanlah diri mereka akan iman dan harapan pada Dikau. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Mari kita hening sejenak menyampaikan doa-doa kita secara pribadi. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Mari kita satukan segala doa dan harapan hati kita ini dengan doa yang diajarkan oleh Yesus kepada kita. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan serta-Mu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh-Mu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Yesus Kristus, anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu, untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Yesus Kristus, anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu, untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Yesus Kristus, anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu, untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Santa Maria Regna Rosari, doakanlah kami. Santo Yosef, doakanlah kami. Santo Gabriel, doakanlah kami. Santa pelindung kita masing-masing, doakanlah kami. Terpujilah kiranya Tuhan kita Yesus Kristus, sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita menundukkan kepala, memohon berkat dari tangan imam. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Saudara dan saudari, senantiasa dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Bapak, Ibu, para sahabat yang dikasihi oleh Tuhan, sudah bergabung bersama kami dalam doa dan permenungan kita hari ini. Kita akan kembali jumpa dalam doa dan permenungan kita di hari berikutnya. Kami akan selalu hadir menyapa setiap hati.